wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan puja dan puji syukur saya terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan juga karunia-Nya, saya bisa membuat video presentasi ini. Sekaligus saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Syamsuri selaku dosen pengampu mata kuliah Pesantren Studies. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Lailatul Isnaini, NIM 19424000056 dari Prodi Ekonomi 4D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isu-isu gender di pesantren. Baik, kita langsung saja mulai materinya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih gender itu. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu gender? Baik, kalau nggak ada yang tahu, di sini saya akan menjelaskan apa sih gender itu. Gender adalah sifat yang melekat pada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang dibentuk oleh masyarakat. Biasanya, pada umumnya ya, sifat gender itu yang dilekatkan pada laki-laki adalah sifat yang pemberani, tegas, rasional, dan bahkan gagah. Begitu pula sebaliknya, sifat yang dilekatkan pada perempuan adalah sifat lemah lembut, emosional, dan bahkan tidak gagah. Dari penyifatan tersebut, maka dilekatkanlah peran gender untuk laki-laki dan juga perempuan dalam budaya tertentu. Peran yang dilekatkan terhadap laki-laki adalah produktif atau mencari nafkah, pengambil keputusan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Sedangkan peran perempuan adalah mengasuh anak, memasak, membersihkan rumah, serta mengatur segala hal yang ada di dalam rumah tangga. Ketentuan tentang peran gender ini ternyata melahirkan penempatan perempuan dalam tingkatan yang tidak sama dengan laki-laki dalam hal kekuasaan, sumber penghidupan, serta penghargaan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Selain faktor budaya, ternyata faktor agama juga ikut andil dalam kesetaraan gender di masyarakat. Contohnya, di pesantren, para santri mempelajari tentang kitab-kitab kuning, yang mana dalam kitab-kitab tersebut mengandung adanya ketimpangan gender. Contohnya dalam ilmu fikih, banyak kaidah-kaidah yang bersifat normatif dan cenderung menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama. Hal ini dikarenakan para ulama tempo dulu cenderung menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Tentu saja hal ini bertentangan dengan apa yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, di mana wanita aktif dalam kegiatan organisasi atau kegiatan publik. Baik, kita langsung aja ke materi inti, yaitu tentang isu gender di pesantren. Dalam sejarah Islam, pendidikan Islam, tercatat bahwasanya pesantren mulai menyediakan tempat bagi santri putri itu sekitar tahun 1916, di mana tepatnya di pesantren Jombang dan Anyar. Ini merupakan kesempatan bagi perempuan untuk belajar di pesantren dan mendorong munculnya tuntutan agar para nyai bisa berperan dalam mengasuh santri putri, karena sebelumnya hanya para kiai yang berperan dalam mengasuh santri putra. Sejak keberadaannya santri putri di pesantren, perempuan pesantren tidak hanya berperan dalam domestik saja, tetapi mereka mulai berperan dalam mengasuh dan mendidik santri putri. Perempuan di pesantren dituntut untuk pintar dalam kajian kitab kuning dan ilmu-ilmu keislaman, sehingga mereka dididik untuk menjadi nyai dan ustazah untuk para santri putri. Namun sayangnya, dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan, terjadi ketimpangan gender di dalam pesantren. Hal ini disebabkan karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa adanya kajian terhadap kitab-kitab kuning atau kitab-kitab klasik yang cenderung menempatkan laki-laki sebagai kekuasaan utama dalam mengambil keputusan, serta mengabaikan perempuan, bahwasanya perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Di masyarakat pesantren, kitab klasik ini dianggap sebagai ajaran Islam yang sudah final, padahal kitab klasik ini merupakan produk pemikiran dari ulama pada zaman dahulu gitu.
Ketimpangan gender ini dapat dilihat dari beberapa kasus. Salah satunya yaitu para kiai dijadikan sebagai pemimpin tertinggi di pesantren dan puncak pengambilan keputusan serta mengajar santri putri dan juga santri putra. Sementara itu kepemimpinan nyai hanya terbatas pada kepemimpinan santri putri, bertanggung jawab untuk mengajar santri putri, tetapi tidak pernah ditugasi untuk mengajar terhadap santri putra. Kepemimpinan di pesantren ini mirip sebuah perjalanan menggunakan sebuah mobil, yang mana kiai adalah sopirnya, sementara nyai adalah penumpangnya yang akan mengikuti kemanapun kiai pergi. Jika seorang kiai pemimpin itu telah wafat, maka penggantinya adalah putra ataupun menantu dari kiai yang tentunya adalah seorang pria. Wilayah kepemimpinan seorang nyai pada pesantren putri hanyalah di kawasan dapur. Mengatasi masalah ketimpangan gender ini, beberapa ponpes, pondok pesantren sudah mulai melakukan beberapa usaha. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang mana Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo telah menerapkan beberapa usaha, antara lain yang pertama adalah pembinaan tentang gender mainstreaming. Maksudnya ialah pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid memberikan pembinaan kepada seluruh komponen pesantren melalui aktivitas pesantren dan pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah, madrasah, lembaga pendidikan non formal, pendidikan diniyah, tentang pentingnya pemahaman kesadaran gender atau kesetaraan gender. Lalu yang kedua yaitu perubahan mindset civitas pesantren, yang mana dalam melakukan perubahan pola pikir tentang gender, maka pesantren mengadakan seminar, lokakarya, dan lain sebagainya dengan mendatangkan para ahli sebagai narasumber untuk memberikan wawasan kepada para santri, sehingga konsep mereka terhadap gender itu berubah. Yang awalnya terjadi ketimpangan gender akhirnya mulai berpikir untuk menciptakan kesetaraan gender. Yang ketiga adalah memberikan reward dan punishment. Maksudnya ialah pesantren memberikan penghargaan dan juga hukuman bagi santri tanpa memandang jenis kelamin. Lalu yang keempat yaitu mengoptimalkan peran perempuan di setiap kegiatan. Apabila pesantren itu sedang mengadakan acara besar, maka perempuan diikutsertakan serta berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Baiklah, kita sudah sampai kepada materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari isu-isu gender di pesantren adalah masih banyak ketimpangan gender yang terjadi di pesantren yang diakibatkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor budaya, yaitu dilekatkannya peran laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua yaitu adanya faktor agama, yaitu berupa kajian kitab-kitab kuning, yang mana para ulama pada zaman dahulu lebih menempatkan pria sebagai pemegang keputusan utama sehingga menyebabkan ketimpangan gender. Oleh sebab itu, masyarakat pesantren masih memerlukan usaha untuk merubah pola pikir anggotanya seperti yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, agar ketimpangan gender di masyarakat semakin menurun. Baiklah, itulah presentasi dari saya tentang isu-isu gender di pesantren. Lalu kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat maupun perbuatan, baik yang saya lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.